أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa lanjutkan kembali tadabbur Quran kita, dan sebagai pemula atau permulaan setelah beberapa kali kita tidak masuk, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan dan semoga kita mampu menjawab dan merefleksikannya. Pertanyaan pertama. Kemarin di Masjid Pondok Indah, saya menjelaskan tentang
berkunjung ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, setelah memperlihatkan video betapa sederhananya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dinding dan atapnya terbuat dari tanah. Rangka-rangkanya bukan besi atau baja atau apalagi baja ringan. Rangka-rangkanya adalah daun-daun atau pelepah kurma. Tempat Rasulullah SAW tidur, beribadah, mungkin masak juga di situ. Seluruh aktivitas ruang keluarga luasnya 5 kali 4 meter persegi. Di situ tidur, di situ sholat tahajud setiap malam, di situ memasak, dan di situ pula ruang keluarga 5 kali 4. Tentu sulit untuk dibayangkan bagi orang-orang yang seperti kita. Sebagaimana sulit membayangkan bahwa peradaban dimulai dari rumah itu. Perubahan besar manusia dimulai dari ruangan itu. Rasulullah punya ruang tamu. Ruang tamunya kira-kira 3 kali 4. 12 meter. Jadi 5 kali 4, 20. Kemudian 3 kali 4, 12. Jadi berapa luasnya rumah Rasulullah SAW? 32 km. 32 meter persegi. Kalau 32 meter persegi kira-kira ukuran rumah sekarang. Ini tipe berapa? Tapi dari situlah semua hal-hal besar dimulai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak punya sesuatu untuk dimasak selama 2 bulan. Itu biasa. Sehingga yang dimakan oleh Rasulullah dan keluarganya hanya air dan kurma. Dan Rasulullah SAW tidak punya uang yang cukup untuk membeli kurma yang bagus, berkualitas. Konon dikabarkan Rasulullah SAW itu tidak pernah punya roti dari gandum yang istimewa, dari gandum yang bersih selama hidupnya. Rasulullah SAW tidak pernah punya roti yang putih bersih dari gandum yang istimewa di rumahnya. Dan menjadi kebiasaan beliau, tidak pernah seumur hidupnya selama 3 hari berturut-turut bisa kenyang. Tidak pernah selama hidupnya bersama keluarga itu 3 hari berturut-turut dalam keadaan kenyang. Dan seringkali Rasulullah SAW itu menerima tamu di rumahnya dan tidak ada makanan untuk disajikan. Salah satu pintu rumah Rasulullah SAW, satu menghadap ke jalan, satu lagi langsung ke masjid. Nah, seringkali membawa tamu yang ruang tamunya itu ada pintu berhubungan ke masjid, kemudian tamunya dibawa ke masjid. Lalu kemudian ditawarkan kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang
ingin menyajikan makanan buat tamunya Rasulullah SAW. Saking memang tidak ada makanan di rumahnya. Di rumahnya baginda Rasulullah SAW, di mana dunia sebetulnya mengemis untuk dimiliki oleh Rasulullah SAW. كيف كان بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم Ini rumahnya Rasulullah. كما تشاهدون في هذه الشاشة، بيت مبني من طين جذوع النخل، مسقوف في جذوع النخل، dan ini kerangkanya ومصور بسعف النخيل، dan ini pagar rumahnya, مكون من فناء، tamunya, تطل الفناء على dan ada ruang المسجد، tamu, dan di sini pintu yang وهذا باب masjid, يدخل على المسجد النبوي، langsung ke Masjid Nabawi, وباب آخر يخرج على الشارع. pintu yang terhubung ke jalan. يا ترى كم كانت مساحة منزل سيد البشر؟ Ini ruang tamunya yang كم كان 3 kali مساحة قصره؟ dan beginilah أين كان يعيش عليه الصلاة والسلام؟ Rasulullah SAW, dan inilah dinding ruang tamunya. لقد كان يعيش صلوات الله وسلامه عليه Dan ini tentu بقية حياته dinding-dindingnya yang terbuat في dari حجرة tanah. لا تتجاوز مساحتها Tidak seindah yang kita bayangkan. في 4 عليه الصلاة والسلام. كان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يقوم الليل في بيته. Di sini beliau tempat sholat tahajud setiap malamnya. لا تتجاوز مساحته كما قلت لكم البيت Inilah yang 5 في 4 4 kali 5 meter ini. والفناء Dan halaman 3 ini في 4. luasnya 3 kali 4 meter. المساحة النبوية كلها 32 متر مربع. Rumah Rasulullah هذا SAW منزل سيد البشر. 32 meter. لم يكن قصرا ولم يكن بيتا واسعا، Bukan sebuah istana, كما كان بهذه المساحة التي bukan ترونها، sebuah rumah Bait mewah mutawadhi. luas. وذلك زهدا في الدنيا. Ini bukan berarti Warahmatan Rasulullah ila SAW ma'illah tidak azza. mampu. Ini bukan berarti Rasulullah SAW tidak bisa. Karena kepada Rasulullah telah ditawarkan bukit Uhud untuk dijadikan emas. Lalu kenapa Rasulullah SAW melakukan ini? Zuhdan katanya. Lebih mementingkan kepentingan akhirat ketimbang dunia. Yang kedua, raghbatan fil akhirah. Memilih untuk tidak menjadikan dunia sebagai penghalang untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tentu sulit diterima oleh cara berpikir kita sekarang, sulit dimengerti oleh sekolahan-sekolahan tempat kita belajar. Rasanya juga mungkin sulit untuk bisa kita jalani. Tapi ada satu pertanyaan barangkali yang ingin saya ajukan sebagai bahan untuk renungan kita bersama. Pertanyaan-pertanyaan ini mari kita jawab secara jujur dan penuh muhasabah diri, supaya kita tahu apa yang sedang kita jalani. Pertanyaan pertama. Saya juga ada tulis ini di Twitter saya untuk anak-anak muda. Pertanyaannya sederhana untuk dijawab. Yang pertama, coba pikirkan berapa lamanya sisa usia kita di dunia. Dan pikirkan pula berapa lamanya hidup kita di akhirat.
Saya yakin kita semua sudah tahu jawabannya. Berapa sisa usia kita di dunia? Sebentar lagi. Sangat dekat. Dan bisa terjadi kapan saja. Sekarang pikirkan pula, kelak berapa lamanya hidup kita di akhirat? Kekal abadi. Kita sudah mendapatkan perbandingan antara keduanya. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa banyak yang harus kita kerjakan buat dunia, dan berapa banyak yang harus kita kerjakan buat akhirat. Kalau sudah tahu bahwa hidup di dunia kita tidak tahu kapan, yang pasti sudah dekat dan sebentar lagi, maka kita tahu betapa banyaknya bekal yang harus kita kumpulkan buat di akhirat. Kalau begitu, bagaimana pembagian waktunya? Kalau begitu, berapa banyak alokasi yang kita berikan untuk dunia dan berapa banyak alokasi yang kita berikan buat akhirat? Sebuah pertanyaan mendasar untuk dijawab. Kira-kira berapa waktu yang kita alokasikan buat dunia, bekerja mencari dunia, dan berapa waktu dan tenaga yang harus kita alokasikan buat keselamatan dan kebahagiaan di akhirat? Ibu-ibu tentu bisa menjawabnya. Dan memang harus bisa menjawab. Tapi sejujurnya tidak banyak yang tepat jawabannya. Dan tidak banyak yang pandai menjalaninya. Karena bisa jadi tepat jawabannya namun tidak pandai menjalaninya. Ada sebuah rumusan sederhana di dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu kebahagiaan akhirat. Tapi jangan lupa bagian kamu di akhir, di dunia. Itu ada di dalam surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Al-Qasas 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Ini yang pertama disebutkan adalah akhiratnya. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dunia disebutkan yang kedua, dan statusnya jangan lupa. Al-Qasas 77.
ada status yang jelas Allah tawarkan kepada kita supaya kita cerdas. Perintahnya, carilah akhirat. Ini yang pertama. Pengingatnya, jangan lupa dunia. Tadi saya katakan jawaban bisa saja tepat, tapi menjalaninya tidak tepat. Kenapa? Karena yang sering kali terjadi adalah carilah dunia dan jangan lupa akhirat. Logika yang sering terbangun, sekolahan-sekolahan mengajarkan carilah dunia dan jangan lupa, ini bahaya. Kelihatannya benar. Kelihatannya benar. Tapi sesungguhnya itu jungkir balik dan berbahaya. Maka rumusan yang tepat adalah carilah akhirat. Kalaupun kamu lupa terhadap dunia seperti Rasulullah SAW, yang bukan cuma lupa, bahkan melupakan dunia, seperti Rasulullah SAW yang kelihatan lupa untuk dunianya sendiri, bahkan mungkin melupakan dunianya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian hidup Rasulullah itu sengsara? Kalau dilihat dari rumahnya, iya. Tapi kalau dilihat dari hatinya, tidak. Karena ada prinsip yang tertanam di peradaban yang sedang berkembang, yang sedang dibangun oleh Rasulullah SAW. Al-Islam yang sedang dibangun, bukan materialisme. Agama orang sekarang, jahiliyah abad modern saat ini adalah di mana manusia sudah beragama materialisme. Ukuran kepuasan, satisfaction, ukuran kehormatan kembali kepada jahiliyah lagi, adalah ketika materi menjadi puncak kepuasan, ketika materi menjadi ukuran kehormatan dan kemuliaan. Sahabat pernah mendengar suara kertak-kertak dari pelut Rasulullah SAW saat ruku dan sujud. Ternyata suara keras itu berasal dari batu yang diikat di pinggang Rasulullah SAW demi untuk menahan rasa laparnya. Sebuah bentuk praktik, carilah akhirat dan jangan lupakan dunia. Walau apa yang terjadi pada kita sesungguhnya, carilah dunia, jangan lupa akhirat. Bagian ke situ jalannya, coba jawab pertanyaan di atas sekali lagi. Coba pikirkan, berapa lamanya sisa usia kita di dunia, apalagi yang sudah terindikasi sakit menjelang kematiannya. Dan pikirkan pula berapa lamanya hidup kita di akhirat. Ingat baik-baik, berapa lama kita hidup di akhirat. Jawabannya berarti kekal abadi. Ini sebuah pertanyaan renungan buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini solusinya.
formulasi pembagian waktunya dan tenaganya harus cerdas. Harus cerdas. Saya tidak ingin berikan angka, kalau begitu 70 buat akhirat, 30 buat dunia. Itu pun terlalu banyak. Terlalu banyak buat dunia sesungguhnya. Logika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sebetulnya sangat berbeda dengan logika matematis. Sangat berbeda. Tidak ada logika 50-50 di sini. Tidak ada. Kesalahan logika 50-50, 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Kesalahan yang pertama adalah satu, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Berarti ada 3 komponen di sini, bukan 50-50. Perlu diketahui, ada orang bahagia di dunia, disiksa dulu di neraka, dan tidak pernah bisa masuk surga. Yang kedua, ada bahagia di dunia, disiksa dulu di neraka, baru masuk surga. Yang ketiga, berbahagia di dunia, tidak disiksa di neraka, dan langsung masuk surga. Pertanyaan selanjutnya, berapa yang kita lakukan supaya bahagia di dunia? Berapa yang kita lakukan supaya tidak masuk neraka? Dan berapa yang kita lakukan supaya kita kekal di surga? Tentu sulit untuk dikatakan sepertiga-sepertiga. Ini juga logika yang keliru. Kalau begitu, sepertiga buat dunia, sepertiga buat tidak masuk neraka, dan sepertiga buat masuk. Ini juga logika yang salah. Logika yang benar ya ayat ini. Logikanya ayat ini. Jadi, niatkan segala sesuatu karena Allah. 2, dalam prakteknya semua yang kita kerjakan untuk memperberat timbangan amal di akhirat kelak. 3, hindari godaan-godaan sesaat yang bisa menjerumuskan ke siksa neraka. Itulah karenanya Rasulullah SAW tidak ingin tertipu oleh tawaran gunung emas sebesar Bukit Uhud. Nah, sementara kalau diajukan kepada ibu-ibu, kalau diajukan kepada kita, ini saya cerita apa adanya dan fakta. Ibu-ibu pilih mana? Saya punya teman ditunjukkan dalam ilmu gaibnya ada kandungan emas di sebuah bukit yang tidak diketahui oleh siapapun, dan dia tahu. Lalu datanglah ke tempat itu 2 orang teman saya ini. Untuk masuk ke sana, dia berhasil mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat di permukaan.
Lalu dia merasa senang, kemudian mendapatkan 2 bongkah batu berisi emas. Dan sudah dinikmati nilainya 90 juta rupiah. Selanjutnya, diberitahu bahwa masih ada banyak lagi di dalamnya dan bukit ini isinya emas. Kata penjaganya, dia cuma diminta untuk melakukan satu ritual. Ritual itu tentu bertentangan dengan tauhid. Salah satunya, minumlah darah haid walau sedikit. Campur air hangat walaupun sedikit. Dan kamu akan bisa mendapatkan seluruh isi. Walau ada yang lebih besar lagi, tapi dia cuma minta nyawa anak laki-laki. Ini saya sedang tidak dongeng, ini saya bicara fakta. Karena yang saya ajak bicara ibu-ibu pengajian, atau lagi jadi ibu pengajian, mungkin masih berkata serem. Tapi saya tidak tahu kalau keluar dari sini Anda sedang menjadi seorang pengusaha tambang. Saya tidak tahu kalau keluar dari sini Anda adalah seorang calon legislatif untuk pusat yang sedang butuh uang. Saya tidak yakin. Ini karena di sini belum melihat. Ini karena di sini belum merasakan. Dan mungkin karena sekarang yang masih muncul adalah pribadi baiknya. Kalau ingat-ingat dulu mantan bukan orang baik. Saya tidak yakin. Dalam dunia politik yang namanya menghilangkan nyawa, itu biasa. Apalagi kalau sudah dibumbu-bumbui dengan bumbu-bumbu mengatakan, ya udah nanti kan setelah ini lakukan untuk kebaikan. Ini kan bisa untuk membayar uang utang negara. Bagaimana? Bumbu-bumbu pemikiran itu biasanya masuk ke dalam pikiran orang yang carilah dunia tapi jangan lupa masuk biasanya. Sekarang ini ada perbedaan mendasar antara pesantren dengan Islamic boarding school, beda jauh. Pesantren dimulai dari adanya seorang kiai, lalu datang santri belajar. Karena tidak cukup rumah kiai, maka bikinlah pondokan-pondokan di sekitarnya. Yang dipelajarinya adalah ilmu agama, akhirat oriented, tidak ada dunia sama sekali. Untuk pesantren, belum banyak orang berani. Yang banyak orang tua berani, boarding school. Karena harus ada dunia-dunianya juga. Dia mau masukkan anaknya ke sekolah Islam, tapi jangan total tafakuh fid din untuk akhirat, jangan. Karena takut gak dapat dunia. Sehingga banyak konsep Islamic boarding school sebetulnya carilah olehmu dunia, tapi jangan lupa akhirat.
Makanya kalau saya ditanya sama orang tua, Ustadz anak saya sekolah di mana, saya lihat dulu otak orang tuanya gimana speknya. Karena seringkali kalau saya ngomong tiba-tiba muntah dia. Karena memang spek jiwanya belum ke sini. Baik, ini pertanyaan pertama, saya kira sudah terjawab. Dengan cara berpikir yang makro saja dulu. Pertanyaan kedua. Kita lanjut pertanyaan kedua, sanggup? Pertanyaan ke-1 sudah siap dijawab dan dijalani. Pertanyaan kedua. Seberapa besar kebutuhan dan ketergantungan kita pada Allah? Kalau sekarang coba pikirkan, berapa yang kita kerjakan untuk dan karena Allah dibanding yang kita kerjakan untuk dan karena kepentingan kita sendiri. Jelas? Seberapa besar kebutuhan dan ketergantungan kita kepada Allah kira-kira? Apa jawabnya? Kalau dihitung persentase berapa persen? 100%. Seberapa besar kebutuhan dan ketergantungan kita kepada Allah kira-kira? Ya, kalau kita bicara normal, ya 100%. Kalau bicara 2000%, lebay lah itu ya. Ya, berarti penuh ketergantungan kita kepada Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, selama ini yang kita kerjakan untuk kepentingan Allah karena Allah dibanding pekerjaan untuk kepentingan kita sendiri, banyakkan mana? Untuk mengetahuinya, coba kita buka surah An-Naml ayat 59. Naml, semut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Mari kita biarkan Allah menjelaskan dirinya kepada kita dan menjelaskan tentang perbandingan-perbandingan antara dirinya dibanding sesembahan kita yang selama ini kita puja. Perlu saya ingatkan, agama baru kita sekarang adalah agama materialisme. Tuhan kita sekarang kebanyakan dengan semua sholat kita, dengan semua ibadah-ibadah kita, sebetulnya kita punya sesembahan baru. Kita memang tidak lagi menjadi penyembah patung, penyembah pohon besar, penyembah batu, tidak. Tapi dengan agama materialisme kita sekarang, kita sudah menjadi penyembah uang, penyembah kekuasaan dan jabatan, dan kita sudah menjadi penyembah materi baru. Dan ini sudah menjadi agama bagi kebanyakan orang di lingkungan kita sekarang. Yang tidak seperti ini, maka akan kelihatan aneh. Liberalisme. Liberalisme adalah sebuah bingkai, di dalamnya penuh dengan sampah-sampah ideologi. Dan sampah ideologi sekarang sudah masuk merangsek ke negeri ini, sehingga liberalisme dengan muatan sampah-sampah ideologisnya sudah bersenyawa dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai pada kemanusiaan. Anak-anak kita sekarang ini posisinya sama dengan umatnya Nabi Nuh. Nuh bahkan tidak mampu lagi meraih anaknya yang sudah terbawa hanyut oleh banjir deras. Banjir deras yang membawa anak-anak kita sekarang adalah banjir liberalisme itu, dengan semua sampah-sampah ideologinya, atas nama kemanusiaan yang membenci agama. Sekarang
untuk menjawab pertanyaan kedua, seberapa besarkah kebutuhan kita dan ketergantungan kita kepada Allah? Mari kita dengarkan apa kata Allah tentang dirinya dan perbandingan dengan yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama kita baca. Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Di ayat 59 Allah jelaskan status kemusyrikan yang ada pada diri kita. Mungkin kita tidak merasa, tapi saya sudah menjelaskan indikator kesyirikan kita saat ini. Katakan, sekedar mengatakan saja, gratis, tidak berat, hanya berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Dan keselamatanlah, kesejahteraanlah atas hamba-hambanya yang telah dipilihnya. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia? Ada orang-orang terpilih yang mampu membedakan dengan tegas antara ketergantungannya kepada Allah dan ketergantungannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada demarkasi yang sangat tegas. Ada yang berbuat karena Allah. Ada sebuah cerita sederhana orang yang berbuatnya karena Allah. Satu hari seorang istri membuatkan makanan istimewa, masakan unggulannya untuk suaminya tercinta pada hari yang istimewa. Saat suami akan memakan makanannya, tiba-tiba diketuk pintu rumah ada seorang pengemis. Lalu diberikan semua masakan istimewa istrinya itu kepada pengemis yang sedang membutuhkannya. Ada anak yang melihat perbuatan orang tuanya dan kecewa. Kenapa ayah lakukan itu? Bukankah ibu telah memberikan yang terbaik buat ayah, kenapa ayah berikan kepada pengemis? Lalu anaknya berkata kepada ayah, coba ayah pikirkan, bagaimana perasaan ibu seandainya ibu tahu hal ini? Ayah pun menjawab, nak, kalau ibu tidak tahu, Allah pasti tahu. Kalau ibu tidak tahu, Allah pasti tahu. Maknanya adalah ayah ini berbuat karena Allah. Dan insya Allah istrinya kalau tahu juga tidak marah karena sudah ngaji hari ini. Kalau nggak ngaji pasti merasa tidak dihargai. Walaupun harusnya tersinggung kalau dihargainya hanya sekedar seperti itu. Tetapi anaknya kemudian disentak oleh sebuah ide yang luar biasa dari ayah yang menanamkan rasa cinta kepada Allah dan berbuat karena Allah. Ini sebuah kecerdasan yang harus dimiliki oleh orang tua dalam menanamkan rasa cinta anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Nah, kalau ibu tidak tahu, Allah pasti tahu bahwa dia berbuat ini karena Allah, bukan karena siapa-siapa, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini sekedar tekanan antara orang-orang yang selalu alhamdulillah dengan orang yang tidak alhamdulillah. Orang yang selalu alhamdulillah ketika sakit itu bersyukur.
Karena baginya sakit ini datang dari Allah, dan Allah pasti bermaksud baik dari balik sakit ini. Orang yang selalu alhamdulillah ketika sakit, dia yakin betul bahwa sakitnya ini bukan untuk mencelakakan dirinya. Seorang ibu, istri seorang pejuang, suaminya sudah wafat puluhan tahun yang lalu. Ibu ini masih hidup. Usianya sekarang mendekati sedikit lagi ke 80 tahun. Sudah divonis kanker payudara sejak 40 tahun yang lalu. Usia hidupnya, maksud saya, tentu melebihi kebanyakan orang yang tidak divonis sakit. Tapi yang menarik, ketika anaknya datang bertemu dengan saya, lalu saya berikan buku tadabbur, dia mengatakan ini pasti dibaca habis oleh ibu saya. Dan anaknya menginginkan agar kita bergabung dengan dia, karena kita sevisi. Tapi yang menarik, dia bilang, Ustaz, sepanjang usia sakit ibu saya sejak 40 tahun yang lalu, sejak saat itu pula saya mendapatkan kehidupan ibu saya begitu bagus dan sangat berorientasi akhirat dan tekun melanjutkan perjuangan suami ayah saya, dia bilang, dan tekun mendalami ilmu agama dan selalu membaca ilmu-ilmu yang terbaik. Bagi orang-orang yang selalu alhamdulillah, memang cara pandangnya terbalik, dalam tanda kutip terbaliknya, dibanding umumnya manusia. Ketika diketahui dia mengidap sebuah penyakit oleh orang lain, dia bersyukur karena orang lain yang tahu pasti akan mendoakan dia. Dia tidak perlu menceritakan dirinya sedang sakit, tapi kalau ada orang tahu bahwa dirinya sedang sakit, dia berharap orang itu bisa mendoakan dia. Kalaupun ada yang mencemooh dia waktu lagi sakit, dia juga berpikir positif. Dosa dia pindah ke orang yang mencemooh, dan pahala orang yang mencemooh pindah pada dia. Wa qul alhamdulillah. Katakanlah alhamdulillah. Semoga kita dirahmati punya kemampuan yang satu ini. Ini baru penggalan pertama ayat. Qul hamdulillah wa qul alhamdulillah. Wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Dan kesejahteraanlah atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Ada orang-orang terpilih. Orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala yang bisa memprioritaskan Allah di dalam hidupnya dan tidak tergoda kepada sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia? Ayat kedua. Kita dengarkan lalu kita ikuti. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ.
Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Kita nih di antara miliaran benda-benda langit, apakah nggak sengaja kemudian dipilih dari salah satu butir pasir itu ada yang bernama bumi? Apakah tidak sengaja kita ditinggalkan di sini? Tidak. Semua atas izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari miliaran benda langit seperti butiran-butiran pasir di tepi pantai. Kenapa kita berada di satu butir pasir yang bernama bumi? Sama-sama kita baca dulu. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Kita nih bisa jalan enak di muka bumi. Kita nih terlindungi oleh lapisan-lapisan atmosfer dari racun-racun yang dipancarkan oleh sinar matahari. Kita jarang memikirkannya. Kita bangun tidur dengan sistem oksigen yang terus berjalan, kita jarang memikirkannya. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, air berkah itu. Dengannya kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Kamu tidak bisa. Bayangkan apa jadinya kalau hidup tanpa pohon. Satu-satunya sumber oksigen adalah, apa jadinya kalau hidup tidak ada oksigen? Apa jadinya kalau hidup tanpa pohon? Dari mana kita makan? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Kamu tidak bisa. Pertanyaannya adalah, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah ada yang bisa seperti Allah menurunkan air hujan dari langit dan dengannya kemudian tanah yang tadinya kering kerontang menjadi hidup, hijau, berpemandangan indah dan berbuah-buahan, yang kamu bahkan tidak pernah bisa menumbuhkan barang satu pohon pun? Pertanyaannya adalah, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Kenapa kalian menyembah yang lain kalau berkata tidak? Kenapa kalian mencari yang lain kalau kalian sadar bahwa betapa kebutuhan dan ketergantungan kalian kepada Allah penuh? Tapi bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Ada orang-orang yang tidak terpilih, yang lupa menjawab pertanyaan ini, sehingga mereka menyimpang dari kebenaran. Karena dia tidak mengerti seberapa besar kebutuhan dan ketergantungannya kepada Allah. Karena hidupnya tidak untuk merealisasikan betapa besarnya kebutuhan kita kepada Allah, maka berbuatlah karena Allah dan berbuatlah untuk Allah. Tergantunglah hanya kepada Allah dan carilah cinta dan ridhonya dalam hidupnya. Tetapi ini yang terjadi adalah penyimpangan dari kebenaran. Ayat selanjutnya.
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Kita ikuti sama-sama Korenya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam? Andai kita ditakdirkan tinggal di Venus, di Saturnus, kita sudah mati karena tidak ada infrastruktur yang cukup buat kita semua. Dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celah bumi itu siapa? Seperti ada cowakan-cowakan di muka bumi, ada orang yang mengerjakannya. Di antara bebatuan, di antara tanah, di antara bukit dan gunung, tiba-tiba ada sungai-sungai. Siapa yang mengerjakan itu semua? Sebagai sumber kehidupan. Dan siapa yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkan bumi sehingga kalian tidak bergetar di bumi. Dan bumi kemudian tetap stabil berputar pada orbitnya. Dan siapa yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Ada laut yang airnya tawar, ada laut yang airnya asin. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Kenapa kalian menyembah yang lain? Padahal kebutuhan dan ketergantungan kalian begitu total kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenapa kalian menyembah yang lain? Status kita selanjutnya setelah musyrik, menyimpang dari kebenaran, bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Pada ayat 59 digambarkan kaum musyrikun, pada ayat 60 digambarkan kaum ya'dilun yang menyimpang dari kebenaran, dan pada ayat 61 digambarkan bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui, karena mereka tidak mengajukan pertanyaan ini di dalam hidupnya dan tidak merealisasikan pertanyaan ini dalam hidupnya. Seberapa besar kebutuhan dan ketergantungan kita pada Allah. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kekuatan untuk selalu berzikir menyebut nama-Mu. Jangan cabut dari kami kenikmatan rasa indah menyebut nama-Mu di dalam qalbu kami. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk bisa merasakan setiap kebaikan-kebaikan nikmat yang Kau berikan kepada kami, agar kami pandai menjadi hamba yang bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, jangan Kau cabut dari kami kenikmatan ruku dan sujud kepada-Mu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa syukur, karena ketika Engkau mampukan kepada kami untuk bersyukur, itu berarti telah Kau berikan kepada kami sebuah nikmat. Satu hari ada dialog antara Allah dengan Daud.
ketika turun ayat i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, bersyukurlah dengan cara berbuat. Bersyukurlah dengan cara berbuat atau bekerja. Jangan cuma di lisan. Lalu ada pertanyaan. Wahai Allah, kata Daud, wahai Allah, bagaimana mungkin aku bisa bersyukur, dan cara bersyukur yang bagaimana yang harus aku lakukan kepadamu, sementara kemampuan untuk bisa bersyukur itu berasal darimu. Dan bagiku, kalau kau telah inspirasikan kepadaku rasa bersyukur, itu adalah nikmat yang paling besar bagiku. Allah kemudian menjawab, berarti kamu sudah mengerti arti bersyukur. Berarti kamu sudah mengerti arti bersyukur. Jadi sudah mengerti arti bersyukur? Belum. Arti bersyukur adalah ketika kita bersyukur karena dimampukan bersyukur. Dan orang paling celaka adalah orang yang lupa kalau dirinya sedang lupa. Orang yang paling celaka adalah orang yang lupa kalau dirinya sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang bersyukur yang paling beruntung adalah ketika dia bersyukur karena dimampukan oleh Allah untuk bisa bersyukur. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi sayangnya, kebanyakan dari manusia ini tidak mengerti ilmunya. Kita lihat ayat 62. Kita lihat ayat 62. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya di malam hari ketika seluruh makhluk lelap tertidur, ketika benda-benda di jagat raya mengiringi orang berdoa ini dalam keheningan? Pertanyaannya adalah, orang yang sedang susah, orang yang sedang menderita, orang yang sedang sakit dalam kesendirian malamnya, tidak ada kata yang bisa diungkapkan kecuali jeritan di dalam batinnya. Tidak ada kata yang bisa ia teriakkan kecuali tetesan air matanya. Di saat semua makhluk tidur, tidak ada yang mampu menjawab. Siapakah? Hanya siapakah yang bisa mendengarkan doa isi hati batin orang ini? Siapakah yang bisa memahami isi hati orang yang tidak mampu bertutur ini? Siapakah yang bisa menjawab dan memahami pesan-pesan orang ini?
Betapa tersiksanya ketika sebuah perasaan tidak mampu diungkapkan, dan betapa tersiksanya ketika sebuah pesan tidak difahami, dan lebih tersiksa lagi jika sebuah permintaan tidak ada yang mendengarkan apalagi menjawabnya. Tapi pertanyaannya adalah siapakah? Dan hanya siapakah yang bisa memahami isi hati jeritan orang yang berdoa dalam kesendirian di keheningan malamnya? Siapakah yang bisa memahami perasaan orang yang sedang berduka ini? Siapakah? Siapakah yang bisa memperkenankan doa-doa dan memberikan kepada dia pertolongan? Siapa? Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Ailahumma Allah, apakah ada selain Allah? Apakah ada yang bersama Allah? Dan yang menghilangkan kesusahan. Betapa banyak orang yang menangis di malam hari, bangun di pagi hari dalam keadaan tersenyum. Betapa banyak orang yang tersiksa menderita di siang hari, tiba-tiba di sore hari wajahnya begitu cerah. Betapa banyak orang yang kelaparan di pagi hari, tetapi sore kemudian dalam keadaan kenyang. Ailahumma Allah, apakah ada sesembahan selain Allah? Ada banyak orang yang sudah putus asa dengan derita yang menderanya, tetapi hidupnya terus berjalan penuh dengan kecukupan dan kebahagiaan. Ailahumma Allah. Ada banyak orang yang pagi harinya seperti burung dalam keadaan lapar, kemudian keluar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang dan bahkan membawa makanan untuk keluarganya. Ailahumma Allah. Dan yang menghilangkan kesusahan kamu. Alam nasyrah laka sadrak. Hanya Allah yang bisa melapangkan dadamu yang sempit itu. Wa wada'na anka wizrak. Hanya Allah yang bisa meletakkan beban berat di pundak hidupmu itu, yang kamu tertatih-tatih memikulnya. Kamu tidak mampu menyelesaikan persoalanmu sendiri, keluargamu sendiri, anakmu sendiri. Allah yang letakkan beban berat dari pundakmu itu. Pundakmu yang rapuh itu saat itu begitu berat, tertatih-tatih, dan tidak ada orang yang bisa menolongmu kecuali dirimu sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah letakkan beban berat itu dari pundakmu. Ailahumma Allah. Ada orang yang sesak dadanya di malam hari, ada orang yang sesak dadanya di pagi hari, di siang hari seperti hilang, tidak pernah ada apapun tadi malam dan tadi pagi. Dan yang menghilangkan kesusahan dari kamu. Alladzi anqadha dhahrak, yang menguatkan pundakmu, yang menguatkan punggungmu, sehingga kamu bisa menjalani hidup. Bahkan ada orang setelah itu, warafa'na laka dzikrak, seperti Nabi Muhammad SAW, hidupnya tidak sepi dengan cacian, hidupnya tidak sepi dengan tuduhan, tetapi setingkat demi setingkat kemuliaan namanya terus disebut sampai ke langit. Dan siapakah yang menghilangkan kesusahan? Ailahumma Allah, apakah ada yang selain Allah? Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah yang telah tundukkan bumi buat kamu, bahkan hinakan bumi buat kamu, sehingga kamu bisa eksplorasi bumi dan kamu nikmati semuanya buat kamu. Alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan, Dia yang telah takdirkan bumi tunduk buat kamu, buah-buahan ranum untuk kamu, dan buah-buahan memancing kamu dengan kulitnya yang ranum itu agar kamu tertarik memakannya dengan rasa indah. Allah yang hinakan bumi itu, Allah yang tundukkan bumi buat kamu, agar kamu menjadi seorang khalifah.
agar kamu bisa menjadi wakil Allah di muka bumi untuk menikmati semuanya. Ailahum ma'allah, adakah ketergantungan kamu kepada selain Allah? Adakah yang bisa memenuhi semua keinginan kamu selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun. Tapi kamu tuh sedikit sekali mengingatku. Sedikit sekali kamu bersyukur kepadaku. Sedikit sekali kamu berzikir kepadaku. Sedikit sekali kamu ajarkan anak-anakmu untuk mengenalku. Sedikit sekali kau ajarkan anak-anakmu untuk mencintaiku. Sedikit sekali kau ajarkan anak-anakmu dan keluargamu untuk berpasrah, bertawakal kepadaku. Qalilan ma tadhakkarun. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sama-sama kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Amma yahdikum fi zulumatil bar, atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan? Ada banyak orang berjalan di muka bumi siang dan malam, tapi berjalan dalam kegelapan, tidak tentu arah tujuan. Cara dia menjalani hidup seperti hewan, tergantung materi yang ada di depan matanya, itu yang dia ikuti. Dalam siang, dalam malam, dalam kegelapan dan dalam cahaya di permukaan bumi, tetapi terus saja dia mengikuti materi dengan kegelapan jiwanya. Kalau bukan Allah, kalau bukan Allah yang membimbing kamu, kalau bukan Allah yang tunjukkan cahayanya pada kamu, kamu hanya laron-laron yang sedang berkeliaran, berputar-putar di cahaya semu, sampai putus sayapnya, lalu terjatuh di lantai, tak berdaya kemudian mati. Tapi sebagian besar manusia lebih hina daripada laron. Dia mengejar materi, dia tertipu dengan cahaya semu, padahal di bawahnya bukan lantai tapi api neraka. Kalau bukan Allah yang tunjukkan kepada kamu kepada cahaya sesungguhnya, maka kamu hanyalah serangga-serangga tersesat dalam cahaya semu dan di bawahnya api neraka. Ailahum ma'allah, adakah yang mampu memberikan cahaya kepada kamu selain Allah? Adakah yang mampu menjelaskan kepada kamu tentang terang jalan di atas permukaan darat selain Allah? Lihat betapa banyak manusia seperti hewan darat, seperti hewan melata. Ada banyak orang tidak tahu yang hendak dituju di atas lautan sana, di atas bahteranya, di lautan, di samudera tak bertepian, berlayar dan singgah dari satu pulau ke pulau lain, tapi tidak tahu di mana pulau bahagia yang harus menjadi tempat destinasinya. Dia lempar jangkar di sembarang tempat, sehingga seringkali dia tenggelam akibat salah tempat menempatkan jangkarnya. Subhanalladzi sakhkhara lana hada.
Sesungguhnya tidak ada yang bisa menaklukkan ombak dan topan selain Allah. Bahtera-bahtera yang berlayar di atas lautan, layar-layar yang dikembangkan, dihembus oleh angin, tidak akan sampai kepada pulau bahagia kalau bukan Allah. Allah yang membimbing para musafir di daratan dan di lautan untuk mendapatkan pulau bahagianya. Ailahum ma'allah. Apakah ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Allah. Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Ada angin berhembus sebelum turunnya hujan. Ada angin segar yang diberikan oleh Allah sebelum turunnya air hujan penuh rahmat. Ada berita baik sebelum datang hadiah dan kebahagiaan. Ada Muhammad SAW yang Allah kirimkan menjadi penerang jalan menuju surga. Di surga kita dapatkan banyak sekali rahmat. Ada tempat-tempat ibadah yang dikumandangkan azan sebelumnya, berita dibawa oleh angin sehingga didengar oleh telinga-telinga yang beriman. Lalu tergiring hati mereka dan melangkah dengan kakinya menuju rahmat Allah di dalam masjidnya. Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Ailahum ma'allah. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Ta'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Sama-sama kita baca. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya? Apakah ada manusia membuat manusia? Apakah ada ibu yang bisa merancang wajah bayi dalam janin dalam rahimnya? Apakah ada makhluk yang bisa menciptakan makhluk seperti Allah menciptakan manusia? Kemudian mengulanginya lagi setelah dihancurkannya, setelah manusia ditelan bumi, setelah jasadnya menyatu dengan tanah, setelah tanah ada yang menjadi dinding dan keramik. Apakah ada yang bisa menghidupkan manusia seperti semula? Persis seperti sidik jarinya lagi yang awal. Kemudian mengulanginya lagi. Dan siapakah pula yang bisa memberikan rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Air hujan di setiap tetesannya telah diracik unsur kimiawinya yang cocok dengan tanah yang akan dihujankan itu. Setiap tetesan air hujan itu sudah disesuaikan dengan komposisi daun rumput yang akan dijatuhkan di atasnya air hujan itu. Kenapa? Kenapa ada minyak di perut bumi Indonesia dan tidak ada minyak di perut bumi orang kafir? Kenapa ada pohon-pohon dan berbagai macam bentuk buah-buahan di Indonesia dan tidak ada di belahan bumi lain? Siapa yang mengatur ini semua? Dan siapakah pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Ailahum ma'allah.
Ailahum ma'allah, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah ada yang kamu sembah selain Allah? Adakah yang kamu harapkan melebihi dari Allah? Berharaplah hanya kepada yang tidak pernah memohon, tidak meminta pertolongan siapapun. Berharaplah hanya kepada yang maha tidak membutuhkan siapapun. Berharaplah hanya kepada Dia. Katakanlah, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kalau masih juga terus melawan, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar bahwa ada Tuhan lain selain Allah. Yang bijak adalah katakan ini. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Sama-sama kita baca. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. Katakanlah seperti ini. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila kapan mereka akan dibangkitkan dari kuburannya. Mereka tidak tahu. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Apa yang terjadi umumnya pada kebanyakan manusia? Sebetulnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malah mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Ada yang lebih parah lagi. Mereka buta. Tidak ada yang diketahuinya kecuali yang nampak di mata. Mereka buta. Tidak ada yang dirasakannya kecuali yang dia raba. Mereka buta. Tidak ada yang dia milikinya kecuali yang dia punya sekarang. Mereka buta. Karena Allah tidak bukakan mata hatinya. Pertanyaan terakhir yang harus dijawab. Pertanyaan ketiga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penghibur setelah libur beberapa kali pertemuan. Dan mudah-mudahan menjadi pengobat dosa bagi yang berprasangka buruk terhadap saya. Pertanyaan sederhana yang ketiga. Tolong jawab ini. Tolong jawab pertanyaan ini. Tolong jawab pertanyaan ini.
Tolong jawab ini juga. Silakan jawab di dalam hati saja. Ini pertanyaan terakhir. Sudah bisa jawab? Saya kira sudah tahu jawabannya. Saya kira memang tidak mudah untuk menjawabnya. Tapi mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mampu keluarkan kita dari lingkaran setan kita sendiri. Saya yakin bahwa kita tidak mampu bisa sendirian menjalaninya tanpa pertolongan Allah. Betul? Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa selamat. Selamat dari hawa nafsu kita sendiri. Semoga kita bisa selamat. Selamat dari lingkaran setan yang kita buat sendiri. Semoga kita bisa selamat. Selamat dari siksa neraka. Karena kita tidak akan kuat walau sesaat. Inna azabaha kana gharama. Inna azabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya siksa neraka itu tidak akan ada yang pernah sanggup walau sesaat untuk berada di dalamnya. Tidak akan ada yang sanggup. Dan alangkah buruknya jika di dunia yang sebentar ini kita harus hidup kekal di dalam neraka kelak. Betapa bodohnya kita ini. Betapa bodohnya kita ini kalau rela abadi di dalam neraka hanya untuk dunia yang sebentar. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang berdosa. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang bermaksiat dengan rezeki yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, kami adalah umat Muhammad yang berkhianat kepada Muhammad karena tidak sungguh-sungguh tegakkan agama Muhammad di dalam hidup kami dan dalam keluarga kami. Ya Allah, kami adalah umat Muhammad yang khianat kepada agama Muhammad yang datang darimu karena kami ikut mencela syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak sungguh-sungguh menegakkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, kami membutuhkan hidayah-Mu. Kami haus pada hidayah-Mu. Kami ingin mengemis petunjuk-Mu, ya Allah.
Mampukan kami untuk bertakwa kepadamu ya Allah. Mampukan kami keluar dari lingkaran setan maksiat kami sendiri ya Allah. Ya Allah, kami tidak sanggup keluar sendiri tanpa kekuatanmu ya Allah. Mampukan kami untuk bisa senantiasa taat dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dan gabungkanlah kami bersama orang-orang yang taat dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, agar kami tidak tergoda lagi. Buat kami merasa cukup berbahagia bersamamu saja. Buat kami merasa cukup berkecukupan ketika kami berduaan denganmu ya Allah. Anugerahkan kepada kami kepuasan cinta hanya kepadamu ya Allah. Anugerahkan kepada kami kepuasan untuk hanya mencari ridhamu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, palingkanlah hati kami dari dunia sehingga kami bisa fokus ke akhirat-Mu. Palingkanlah hati kami dari hiasan dunia agar kami fokus mengikuti petunjuk-Mu. Palingkanlah hati kami dari aksesoris dunia agar kami fokus mencari ridha-Mu. Palingkan hati kami dari cinta dunia agar kami fokuskan cinta kami hanya kepadamu ya Allah. Anugerahkan itu pula kepada anak-anak kami dan kepada cucu kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mampukan kami jadi orang tua yang amanah ya Allah. Mampukan kami jadi orang tua yang bertanggung jawab ya Allah. Mampukan kami agar kami mampu mengenalkan dirimu kepada anak dan cucu kami. Mampukan kami agar kami menjadi orang tua yang mendidik anak-anak dan keturunan kami menjadi orang-orang yang mencintaimu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang mendirikan salat di dalam hidup kami. Dan jadikanlah anak-anak kami, cucu kami, keturunan yang mendirikan salat. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina. Kebahagiaan anak-anak kami, kebahagiaan keluarga, anak dan cucu kami adalah ketika mereka mendirikan salat. Jadikanlah kami orang tua yang bisa mengajarkan salat kepada anak-anak kami agar mereka berbahagia di dalam hidupnya ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin was salihat. Anugerahkan kepada kami keturunan yang saleh dan salihah. Ampunkan dosa-dosa kami jika kami selama ini salah mendidik anak kami. Salah mengajarkan ilmu kepada anak kami. Sehingga mereka lebih mengenal dan mencari dunia ketimbang mengenal dan mencintaimu ya Allah. Sehingga mereka lebih fokus kepada dunia dan lupa kepada akhiratnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta walhamdulillahi rabbil alamin. Coba pikirkan ini. Mulai sekarang, kalau ingin bermaksiat, ini kasih pertanyaan ini kepada anak-anak kita juga. Silahkan cari tempat yang aman dan tidak terlihat oleh Allah.
Setelah ini, kalau ingin maksiat, silakan cari tempat yang aman dan tidak terlihat oleh jawabannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang salah. Mohon maaf jika materinya belum masuk ke tadabbur hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.